Pertama adalah yaitu hartanya. Orang yang meninggal dunia akan diiringi oleh hartanya. Mungkin dia punya kendaraan menghantarkan sampai pemakaman, motorkah, mobil dan yang lain-lain. Yang kedua adalah keluarga, anak, istri atau suami, keluarga, orang tua, ya, paman dan yang lain-lainnya akan mengiringi sampai di mana, Pak? Pemakaman. Dan yang ketiga adalah amaluhu, amalnya. Adapun yang pertama dan yang kedua akan kembali. Hartanya akan kembali menjadi harta apa? Warisan. Yang kedua, keluarganya pun akan kembali. Meskipun sayang sama orang yang meninggal ini, tapi nggak mau apa, Pak? Mau Pak saya belum menin? Misalkan contoh ketika hidup apa? Mengatakan ke suaminya, pokoknya Mas saya paling cinta sama kamu. Setelah meninggal apa? Selesai. Masa idahnya selesai ngapain, Pak? Atau sebaliknya suami bilang sama istrinya, kamu orang yang paling saya cintai. Setelah meninggal selesai. Apalagi laki-laki nggak punya masa idah, lusa langsung apa? Langsung menikah, masya Allah. Boleh nggak, Pak? Paling tetangga komentar, baru 2 hari udah apa? Secara hukum boleh, cuman secara apa ya? Secara psikologi harus kita perhatikan juga gitu, Pak. Iya. Apalagi mungkin mertua kita, masya Allah baru 2 hari udah. Cuma secara agama itu dibolehkan. Baik. Jadi yang kedua adalah keluarganya akan pulang, anaknya pulang, istrinya pulang, ya orang tuanya pun pulang. Tinggallah yang satu bersama dia, Pak, amalannya. Ini yang akan menemani dia di alam kuburnya, Pak. Dan Nabi SAW mengatakan, innal qabra awalul manazilil akhirah. Kubur ini merupakan gerbang pertama menuju alam akhirat. Ya, faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa orang yang sukses di alam kuburnya, dia sanggup menjawab pertanyaan malaikat, maka setelahnya akan lebih mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita ibaratkan kubur ini merupakan tempat ujian yang menentukan ya seseorang ini lebih mudah atau lebih sulit setelahnya, Pak. Dan sebaliknya, waman lam yanju minhu, barang siapa yang belum sukses atau tidak sukses di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Ujian setelahnya lebih sulit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita berbekal dengan amal saleh ya selama di dunia untuk bekal kita di akhirat atau di alam kubur, sehingga kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Baik, ini yang ke-37. Apa? 38. Sekarang kita masuk ke dalam adab yang ke-39. Ta'ahudu ahlihi wa waladihi. Hendaknya seseorang memperhatikan dan memberikan perhatian kepada keluarga dan anak-anak teman kita setelah ditinggal oleh kepala keluarganya, Bang. Hendaknya seseorang perhatian dan peduli terhadap keluarga dan anak-anak teman kita yang mana teman kita ini sudah meninggal dunia, Bang. Sana ada istrinya, ada anak-anaknya, maka perlu diberikan perhatian, Bang. Syekh mengatakan bimakna anta ta'ahada ahlahu wa auladahu ba'da mautih. Hendaknya engkau perhatikan keluarganya atau istrinya dan anak-anaknya setelah temanmu meninggal dunia. Karena mereka sudah tidak punya orang yang mencari apa? Nafkah. Apabila suaminya hanya suami yang memberi nafkah.
Fataqdi lahum hawaijahum, hendaknya engkau memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, apa yang mereka butuhkan kita berikan. Ya, terlebih misalkan anaknya masih kecil, anaknya masih balita, kemudian banyak pula anaknya misalkan, perlu perhatian yang sangat besar. Wa tas'alu anhum wa tar'ahum, tanya kabar mereka setiap waktu. Dan kalau bisa kata Syekh, tar'ahum, didik mereka. Ya, mungkin mereka sekolah, kita berikan namanya biaya misalkan. Kalau kita nggak mampu memberikan biaya, mungkin kita bisa bantu mencari tempat-tempat atau sekolah-sekolah yang memberikan dispensasi kepada anak-anak yatim misalkan. Itu salah satu kebaikan kita juga, Pak. Kita nggak bisa bantu dengan harta, tapi kita hanya bisa menjadi wasilah kebaikan. Oh, ayo kita antarin ke sekolah sana misalkan. Ada tempat yang menerima anak-anak apa? Yatim misalkan. Ini salah satu kebaikan kita. Wa tu'tihim idza ihtaju, dan berikan bantuan kepada mereka ketika mereka meminta sesuatu atau mereka enggak minta, kita tahu ini mereka membutuhkan, maka berikan. Fa inna hadza minal wafa' lahu ba'da mautih, dan ini merupakan sebuah bentuk ya persaudaraan kita yang hakiki dengan saudara kita setelah dia meninggal dunia. Jadi hubungan enggak putus setelah mereka apa? Meninggal dunia. Ada yang bisa kita sambung dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ya, dengan kerabatnya. Wa min haqqihi wa haqqi auladihi wa ahli 'alaika. Ini merupakan hak keluarga mereka dengan kita bantu, karena kita punya kedekatan dengan teman kita ini, kita bantu, ya. Bisa mungkin harian, bisa pekanan, bisa bulanan, atau kapan pun mereka membutuhkan sesuatu kita berikan. Nah, atau kita ajak mungkin ke tempat perbelanjaan, silahkan pilih apa yang mau dibutuhkan. Itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita sesama muslim. Dan ini merupakan contoh para ulama salaf yang mereka sangat peduli terhadap keluarga teman mereka yang telah meninggal dunia. Jangan biarkan mereka ya meminta sesuatu di jalan misalkan karena nggak ada yang memberikan. Maka kita sebagai seorang muslim harus lebih peduli, Pak. Kita punya tetangga belum lama meninggal misalkan, maka berikan bantuan kepada keluarga mereka. Ini salah satu bentuk ya adab kita terhadap seorang muslim, senantiasa memperhatikan keluarganya, anak-anaknya. Sekarang kita masuk yang ke-40. Dan ada keutamaan pula tentang membantu seorang janda. Nabi SAW menjelaskan, orang yang dia bersegera membantu seorang janda, menutupi segala kebutuhannya, maka pahalanya seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadits yang sahih, Nabi SAW menjelaskan, teksnya saya agak lupa sebentar. Jangan bisa catat. Ada dalam sebuah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang berusaha menghidupkan atau membantu seorang janda dan orang miskin, maka seakan-akan dia orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi janda di sini bisa dia yang suaminya meninggal, atau dia yang pisah sama siapa?
suaminya. Intinya dia statusnya hanya sendiri, Pak. Maka dibantu kebutuhannya, maka ini seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika membantu para janda harus diperhatikan adab-adabnya juga, Pak. Jangan antum sendiri ke rumah siapa? Ke rumah dia, nanti orang yang di rumah curiga, Pak. Ini apa-apaan ya? Antar sama siapa? Istri kita, ya. Kalau kita sendiri fitnah nanti, Pak. Nanti apa kata orang gitu, Pak, ya. Sedikit kita aja, ya, dan serahkan bantuan kepada janda tersebut. Nah, ini seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ini jika jadi barang siapa yang membantu, berusaha membantu, ya, bukan menikahi ya, tapi apa? Membantu. Nah, baik, sekarang kita masuk yang ke-40, Pak. Dzikruhu bi khairin, yaitu senantiasa menceritakan kebaikan-kebaikan saudara kita, Pak. Setiap kali cerita tentang dia, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Bimana alla tadhkurahu ba'da mautihi illa bi khairi. Artinya engkau ketika menceritakan dia sudah meninggal, maka ceritakan sesuatu yang baik tentang dirinya. Dan engkau senantiasa mendoakan dia dengan rahmat, dengan ampunan, dan yang lain-lainnya. Ini merupakan bentuk adab yang baik terhadap saudara kita sama muslim. Wa kadzalika alla tasmah li ahadin bi dzikrihi bil aibi ba'da mautih, dan engkau tidak rela atau tidak ridha ketika ada seseorang yang menyebutkan keburukan-keburukan dirinya setelah dia meninggal. Ingatkan, enggak boleh kita membicarakan mereka yang sudah meninggal dunia dengan keburukan-keburukan. Maka cukup dengan membicarakan kebaikan-kebaikan. Adapun keburukan-keburukannya antara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita memintakan ampun untuk saudara kita. Ini merupakan salah satu bentuk adab yang baik dalam menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, dan kita tutup celah untuk menyebutkan keburukan-keburukan terhadap saudara kita. Dan yang terakhir, yang ke-41 yaitu silatu ahlihi ba'da mautih. Senantiasa menyambung hubungan yang baik dengan keluarganya setelah dia meninggal dunia. Setelah teman kita meninggal dunia, terus kita sambung hubungan yang baik dengan keluarga mereka. Jadi istilahnya bukan silaturahim ya, mungkin silatul ikhwah, hubungan persaudaraan. Karena istilah silaturahim ini banyak keliru di sebagian masyarakat kita, Pak. Silaturahim atau silaturahmi itu adalah menyambung hubungan dengan orang yang punya hubungan rahim, seperti kakak, adik, orang tua, paman, ya, cucu, keponakan. Itu adalah silaturahim. Nah, di kita semua orang bilangnya apa? Silaturahim. Saya dengan Pak Rauf katanya, kalau ke rumah Pak Rauf silaturahim. Enggak. Ya. Hanya ya silatul ikhwah atau silatul ukhwah, hanya menyambung persaudaraan sesama muslim. Jadi istilah ini harus kita luruskan. Ya. Jadi silaturahim adalah menyambung hubungan dengan orang yang punya kekerabatan dengan kita tadi. Baik dari anak kepada orang tua, atau dari seseorang kepada anaknya, atau kepada pamannya, bibinya, ponakan, sepupu, kakek, nenek. Nah, itu silaturahim. Tapi kalau di antara seseorang dengan orang lain nggak punya hubungan rahim, maka bukan silaturahim seperti itu. Tidak pas istilahnya seperti itu. Nah, lihat, kita dengan teman kita ini punya hubungan atau tidak? Kalau nggak ada berarti apa? Cukup kita katakan menyambung hubungan persaudaraan sama muslim. Ya, Syekh mengatakan bimana antasila ahla mawaddatihi ba'da mautihi. Terus kalian sambung hubungan yang baik dengan keluarganya setelah orang tersebut meninggal dunia, Pak.
fa inna dzalika min baqa'il ahdi. Ini merupakan sesuatu yang harus kita lestarikan, yang harus kita pertahankan. Ya. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu ahla wadi Khadijah radhiyallahu anha ba'da mautiha. Buktinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyambung hubungan dengan kerabat-kerabatnya Khadijah setelah Khadijah meninggal dunia. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah setelah beliau meninggal dunia. Bahkan salah seorang istri beliau, Aisyah, sampai cemburu ketika apa? Nabi SAW sering menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikan Khadijah. Sampai Aisyah mengatakan apa? Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang lain kecuali siapa? Khadijah. Pada orangnya sudah apa? Meninggal. Ada ya? Cemburu sama orang yang sudah apa? Meninggal. Masya Allah. Dan Nabi menyebutkan Khadijah orang yang luar biasa. Khadijah ini ada beberapa keutamaannya. Khadijah ini orang yang pertama kali beriman terhadap apa yang aku bawa ketika banyak orang yang enggak percaya. Yang kedua, Khadijah orang yang membenarkan apa yang aku katakan ketika banyak orang yang mendustakan ucapan aku. Khadijah adalah orang yang membantu aku dengan hartanya ketika banyak orang menghalangi aku untuk mendapatkan harta. Dan aku mendapatkan anak dari Khadijah ya, yang enggak aku dapatkan pada istri-istri yang lainnya. Subhanallah. Dan Nabi SAW terkadang beliau memberikan hadiah kepada kerabat-kerabatnya Khadijah. Dikatakan, kana rubbama zabaha asy-syat thumma yuqatti'uha a'dha'an thumma yab'athuha ala sadaqi Khadijah. Pernah suatu hari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, beliau pernah memotong seekor domba atau kambing. Kemudian beliau potong-potong menjadi beberapa bagian. Kemudian beliau mengirimnya kepada kerabat dan teman-temannya Khadijah. Padahal Khadijah sudah apa? Meninggal dunia. Ya. Untuk menyambung hubungan yang baik dengan kerabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Ini sunnah Nabi SAW. Ya. Jadi ini merupakan beberapa adab-adab yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan adab dalam menjaga hubungan kita, persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita sama muslim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas agama yang lurus ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin di atas kebenaran, di atas hak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kedengkian terhadap saudara kita terhadap yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keamanan, kenyamanan di negara kita ini, dan pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat ini husnul khatimah dan memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Selesai kajian kita dari pembahasan adab ya menjalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan insyaallah tentang bab selanjutnya, bab yang ketiga tentang bab atau adab-adab berkaitan dengan azan. Kalau kita sambung masih panjang, ada sekitar 20 adab. Kita cukupkan dulu demikian. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah sekalian. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya dia pemahamannya beda dengan kita nih, muslim tapi pemahamannya beda, itu perubahan juga kan bos. Ada nih, ada muslim yang hormat ini, jangan yang bandel. Itu gimana tuh kalau menurut kamu? Muslim umum, terus kita ada berbeda nih, jadi kita ditakdir atau gimana? Baik, masya Allah. Bagus pertanyaannya nih. Kata Pak Rauf, apakah boleh membantu seorang muslim yang beda pemahamannya sama kita, Pak? Oh, ini ormas A, ini ormas B, ini akidahnya akidah Asy'ari, kita akidah salaf misalkan.
atau fikihnya kita Hambali, yang sono apa? Syafi'i misalkan. Baik. Maka jawaban saya, selama mereka menyandang status apa? Muslim, layak kita bantu. Layak kita apa? Kita bantu. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, man yassara ala mu'sirin. Barang siapa yang membantu orang yang kesulitan, yassara fi dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jangankan muslim, Mbak, kita bantu apa? Contoh, antum di jalan ada orang kecelakaan, jatuh. Ya, engkau mungkin bertanya kan, Bapak muslim atau apa? Kalau muslim kita bantu, kalau kafir cepat-cepat apa? Enggak. Kita tolong dia. Ya. Bahkan Nabi SAW menceritakan ada wanita yang dia, maaf, orang yang wanita apa istilahnya itu? Pelacur. Dia melihat adanya seekor anjing yang kehausan. Dia ambil air, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut. Kata Nabi SAW, wanita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu siapa itu, Pak? Bantu anjing, seekor binatang, ya. Dan Islam diharamkan untuk dimakan, tapi untuk dibantu nggak ada masalah, ya. Apalagi seorang apa? Muslim. Maka kita bantu, ya. Kan juga pernah ada, katanya di sebagian daerah, ketika ada pernah Ustaz Firda ceritakan misalnya ketika di Jogja bencana gempa saat itu, ada sebagian ya orang yang membantu hanya orang-orang yang sepemahamannya aja, Bang. Yang enggak sepemahaman enggak dia, Bang. Subhanallah, ini wallahi bahlul gitu ya. Sesuatu yang salah seperti itu. Nah, selama dia menyandang status seorang muslim, mukmin, maka kita bantu, ya. Bukan hanya mencukupi kepada orang-orang yang semahas dengan kita, satu pemahaman dengan kita, kita bantu, ya. Semua kita bantu, ya. Maka saya katakan wajib dibantu selama mereka menyandang status orang apa? Muslim. Allahu a'lam bishawab. Ya. Masih muda, masya Allah. Kalau bantu itu khawatir ada jadi sebaiknya bagaimana ya Ustaz? Terus di samping itu juga ada juga yang muda juga. Maka apakah kewajiban ini bisa diantar ke yang muda ya? Bagaimana sih? Baik, masya Allah. Cara membantu kepada tetangga yang statusnya apa? Janda dan masih apa? Muda, masya Allah. Nggak mungkin nikahin, Pak, karena nanti yang di rumah marah-marah. Nggak dibantu kasihan, mau dibantu takut apa tadi? Fitnah. Tadi saya katakan pertama, bisa kita ngutus istri kita di rumah, tapi yang datang siapa? Istri kita. Tapi kalau istri juga khawatir, jangan-jangan suami saya memberikan apa? Perhatian. Kita bantu dengan melalui tetangga dia yang mungkin bisa kita terpercaya. Kita tolong jangan sebutkan dari saya, pokoknya ada orang yang bantu. Atau mungkin kita sama ketua RT-nya misalkan, orangnya amanah, maka Pak RT tolong berikan bantuan ini kepada Ibu Fulan ini yang kayaknya RT-nya membutuhkan bantuan. Tapi jangan sebut nama saya, khawatir nanti dia apa? Penasaran kemudian ya WA saya, nah, nanti timbul masalah lagi di rumah gitu kan. Sembunyikan nama saya, pokoknya ada orang yang banyak cara, Pak. Nggak mesti dengan kita langsung, bisa istri kita, tetangganya kita, atau tadi ketua RT misalkan, atau Pak DKM misalkan, ya, yang orangnya netral misalkan, ya bisa, nggak ada masalah. Itu pertama ya. Yang kedua masalah tadi apa? Duda. Muda atau tua duda ini? Kalau duda dia masih muda, dia nggak berhak dibantu. Dia harus apa? Berusaha seperti itu. Kecuali memang dia udah jompo, ya kita bantu seperti itu.
masih muda, masih sehat, masih bisa bekerja, maka dia harus bekerja. Nah, kecuali dia memang masih muda tapi mungkin dia karena ada penyakit sehingga nggak bisa bekerja, boleh kita bantu. Tapi yang paling tepat tadi dia seorang apa? Janda, karena kepala keluarga sudah tidak ada, suami sudah tidak ada, maka dia sangat butuh terhadap bantuan. Meskipun nggak pernah bicara, tolong bantu saya, tapi kita harus punya perhatian dari kepada dia. Allahu a'lam bishawab. Nah. Iya, silakan. Gimana? Meninggal. Baik. Kalau kita mendoakan saudara kita yang di mana di kuburan tadi, sedang kita mengantarkan jenazahnya tadi, setelah dikuburkan kemudian cukup berdiri, nggak ada masalah. Kita berdoa, Allahumma firlahu, Allahumma sabithu. Kenapa? Kalau di sana berdiri saja cukup berdiri. Nah, ya kalau di rumah ya adabnya duduk kita di situ, Pak. Nah, jelas, Pak. Nah, iya. Gimana sikap kita ya kita kan meskipun awam nih tambang-tambang ini kayak tambang besar. Masya Allah. Husnuzon aja ya, berbaik sangka ya. Masya Allah. Pada saat pemakaman ada di sini seperti ini yang keluarga yang meninggal itu minta kita untuk memimpin doa bersama. Masya Allah. Gimana kita menghadapi seperti itu? Mungkin pertama kita berikan pemahaman dulu kepada keluarganya sebelum berangkat ke mana? Ke kuburan. Kalau memang bisa kita bicarakan, kita ajarkan ya bahwasanya sunnahnya ketika dikuburin, setelah dikuburkan kita diminta untuk berdoa secara apa? Masing-masing. Ya, itu kalau memungkinkan. Kemudian kalau nggak memungkinkan, sampai di sana kita sebelum berdoa kita ingatkan. Tadi saya katakan di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita meninggalkan apa tempat ini, maka sunnahnya adalah dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada saudara kita ini dan agar diberikan kekuatan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ajarkan doanya secara masing-masing dan boleh Bapak ajarkan ya, doakan dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabithu. Jadi mari jamaah sekalian berdoa masing-masing untuk saudara kita ini agar diberikan ampunan dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab pertanyaan malaikat. Ingat seperti itu, insya Allah akan dimaklumi oleh keluarga si mayit tersebut. Saya pernah berapa kali ya ikut kepada orang yang mungkin orang biasa, saya ingatkan seperti itu, alhamdulillah ya tidak ada suara-suara yang mengkritisi atau apa. Saya katakan kita tetap berdoa, cuman berdoanya secara masing-masing, cukup yang pendek, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabithu dari gitu Pak. Allah. Nah, yang masalah ketika kita nggak ingatkan berdoa, itu masalah. Udah nggak doa bersama, udah nggak ada doa masing-masing, bubar gitu aja, ini yang masalah seperti itu. Nah, Allah. Ya, silakan. Bagaimana misalnya seorang anak kecil ditinggal oleh ayahnya, tanggung jawab nakalnya itu melakukan ke saudaranya, padahal saudara-saudara ayahnya itu seorang perempuan. Baik, nah. Berkaitan nafkah tadi ya. Nah, ketika seseorang meninggal, suami berarti kan kepala keluarga meninggal, kemudian punya anak-anak, iya, saudara dari ayahnya ini bisa kakak atau apa, adiknya berkewajiban memberikan apa? Bantuan kepada berarti apa? Ponakannya. Meskipun dia perempuan, mungkin bisa jadi dia orang yang punya banyak apa? Harta, atau dia
punya suami yang bekerja, kemudian dia minta izin sama siapa? Suaminya. Mengambil dari harta suami